Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Adia Salsabila Putri dengan NIM 09031382328158 yang dimana saat ini saya akan menjelaskan proyek kelompok yang berjudul Proyek Sistem Informasi Manajemen Layanan Travel Umroh berbasis website. Proyek ini kami buat memiliki tujuan awal yang dimana kami menghadiri solusi digital terintegrasi yang mampu mengelola seluruh proses operasional perjalanan umroh secara efisien. Melalui sistem ini, proses-proses yang akan dilalui akan lebih efisien dan mudah dalam maupun administrasi karena kami melakukannya secara otomatis dan terpusat. Selain itu, proyek ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan biro travel dengan minimalisasi kesalahan administrasi data dari para yang kita butuhkan dalam sistem, mempercepat proses komunikasi antar pihak biro dan jamaah, serta menyediakan informasi perjalanan yang akurat dan mudah diakses kapan saja melalui platform berbasis web. Yang dimana juga kami juga memiliki sasaran pada proyek kali ini. Yang pertama yaitu adalah Biro Travel Umroh sebagai pihak utama yang akan menggunakan sistem untuk mengelola data jamaah, jadwal keberangkatan, paket perjalanan, serta proses administrasi dan pembayaran secara efisien dan terpusat. Lalu yang kedua tidak lain dan tidak bukan yaitu adalah jamaah atau calon peserta umroh yang akan mendapatkan kemudahan dalam mendaftar, memilih paket, melakukan pembayaran dan memantau status keberangkatan secara online dengan tingkat transparansi yang tinggi. Lalu yang terakhir itu adalah tim manajemen dan staf administrasi yang akan sangat terbantu dengan mengatur dokumen keberangkatan, memantau progres jamaah, serta menyusun laporan operasional dan keuangan secara otomatis. Lalu kita lanjut ke diagram WBS yang dimana dengan proses utamanya itu adalah proses sistem informasi manajemen layanan travel umroh berbasis website. Yang di mana di sini kami memiliki 5 poin utama. Yang pertama yaitu adalah perencanaan proyek. Yang di mana di tahap pertama ini, di sinilah kami mulai untuk membangun fondasi utama mengembangkan sistem tuh. Yang di mana tujuan utamanya adalah memastikan semua arah kebutuhan dan langkah kerja sudah jelas sejak awal. Di sini kami menentukan sumber data ke mempelajari proses bisnis travel umroh yang berjalan saat ini, lalu mengidentifikasikan masalah yang muncul di lapangan. Setelah itu kami mulai merancang model bisnis baru yang lebih efisien, serta menyusun rancangan awal arsitektur dan database sistem. Jadi bisa dibilang pada tahap ini, peta perjalanan kita akan menentukan bagaimana sistem ini akan dibangun dan kemana arah pengembangannya. Lalu untuk pembukaan tahap kedua yaitu adalah analisis kebutuhan. Setelah pondasinya siap, kami lanjut ke tahap analisis kebutuhan. Tahap ini adalah jantung dari keseluruhan proyek karena di sini kami benar-benar mengali kebutuhan pengguna dan sistem secara detail serta melakukan wawancara langsung kepada pihak biro, travel staff dan calon jemaah untuk memahami permasalahan serta harapan mereka terhadap sistem. Semua data itu kami analisis, lalu disusun menjadi dokumen kebutuhan yang akan menjadi panduan bagi tim desain dengan tujuan utama adalah memastikan bahwa sistem yang kami bangun nanti bukan hanya berfungsi, tapi juga tetap menjawab kebutuhan nyata di lapangan. Yang ketiga yaitu adalah desain sistem. Di sinilah kami mulai mengubah semua analisis dari hasil analisis menjadi rancangan teknis dan yang konkret. Tahap ini menjawab pertanyaan besar, bagaimana sih sistem ini akan berjalan? Kami membuat blueprint lengkap mulai dari desain arsitektur, lalu alur proses dan data, struktur database, hingga tampilan antarmuka pengguna atau UI UX. Setiap bagian dirancang agar sistem ini tidak hanya kuat dari sisi teknis, tapi juga mudah digunakan oleh biro dan jamaah. Bisa dibilang tahap ini adalah cetak biru dari seluruh pembangunan sistem. Lalu kita lanjut ke pengujian sistem, yang setelah sistem selesai dirancang dan dikembangkan, kita tidak langsung meluncurkannya begitu saja. Tahap berikutnya, kita menggunakan testing atau pengujian. Tujuan simpel tapi sangat penting, memastikan bahwa sistem berjalan sesuai rancangan awal, bebas dari bug, dan siap digunakan oleh pengguna. Kami melakukan beberapa jenis uji, mulai dari jenis
uji unit yang tidak ya untuk tiap komponen yang kecil, uji integrasi antar model, hingga uji coba sistem secara berkeseluruhan. Selain itu, kami juga melakukan uji performa keamanan dan kemudahan pengguna oleh pengguna langsung atau user acceptance test. Tahap ini adalah penyaringan terakhir sebelum sistem benar-benar diterapkan. Terakhir, kita sampai pada tahap implementasi di mana sistem benar-benar dijalankan di dunia nyata. Tapi ini bukan hanya soal memasang sistem ke server, tapi juga mencakup pelatihan pengguna, pembuatan dokumentasi, dan pemeliharaan keberlanjutan. Kami memastikan bahwa setiap pengguna paham cara mengoperasikan sistem. Semua proses berjalan lancar dan tim teknis siap memberikan dukungan ketika ada kendala. Tahap implementasi ini bisa dibilang sebagai momen lahirnya sistem dan hasil dari keseluruhan perjalanan analisis, desain, dan pengujian sebelumnya. Lalu kita lanjut ke penguraian awal, yaitu adalah perencanaan sistem, yang di mana di sini pada poin ke 11 sampai 15 kami akan langsung mengidentifikasikan kebutuhan sistem dari informasi pada sistem informasi manajemen layanan travel umroh berbasis website, yang dimana memiliki 4 poin utama. Yang pertama, menemukan sumber data utama, yaitu seperti biro travel, jamaah regulasi pemerintah, lalu melakukan studi literatur tentang sistem informasi travel umroh yang dilakukan oleh sistem analis. Lalu yang ketiga itu adalah menentukan metode pengumpulan data, seperti kami mengumpulkan data dalam bentuk apa, maupun wawancara, observasi, maupun kuesioner yang dilakukan oleh data analis. Yang keempat itu adalah mendokumentasikan hasil pengumpulan data yang dibantu oleh staf supporting. Lalu lanjut di sini juga dalam menentukan sumber data utama dari Brio Travel dan jamaah regulasi pemerintah tersebut, kami memiliki 3 poin utama, yaitu kita bisa survei langsung ke Biro Travel Umroh yang dilakukan oleh pihak bisnis analis, lalu identifikasi data jamaah yang dibutuhkan, dan terakhir itu adalah analisis regulasi kementerian yang juga dilakukan oleh bisnis analis. Pada 1.2, yang dimana di sini kita menganalisis proses bisnis dari layanan yang akan kita buat. Di sini kami memetakan alur proses layanan, dan pada memetakan alur proses layanan dan memiliki 4 poin utama, yaitu proses pendaftaran jamaah secara online, dan proses transaksi dan mekanisme pembayaran layanan, tahapan manasik serta persiapan keberangkatan jamaah, dan terakhir alur keberangkatan hingga kepulangan umroh, yang dimana fitur-fitur tersebut dilakukan langsung oleh sistem analis. Lalu pada 1.2.2 menganalisis hambatan atau kendala yang akan dihadapi oleh layanan travel yang berjalan yang dilakukan oleh bisnis analis. Lalu kita lanjut ke 1.3, yang dimana di sini kita akan merumuskan awal model bisnis, yang dimana memiliki 2 poin utama, yaitu menyusun model bisnis awal dengan membuat drive yang dilakukan oleh sistem analis, lalu melakukan analisis dan evaluasi drive model bisnis oleh si bisnis analis. Pada 1.4, pada pembuatan dokumentasi akhir hasil perancangan awal proyek, di sini kami memiliki 3 poin utama, yaitu mengumpulkan dokumentasi hasil perencanaan awal yang sudah kita buat dengan dibantu oleh pihak sistem analis. Lalu pada 1.4.2, di mana kami juga akan membuat dokumentasi akhir hasil perencanaan tersebut dari bisnis analis, lalu membuat roadmap dan timeline tahap pengembangan sistem oleh sistem arsitek. Lalu untuk di bagian 1.5, perencanaan kita akan merancang arsitektur database dan prototipe pada konseptual website yang akan kita buat, yang dimana di sini kami memiliki 3 poin utama juga, yaitu pertama adalah merancang database skema untuk data jamaah dan layanan, yang dimana itu dinaungi oleh database designer. Lalu di sini adalah menyusun arsitek sistem website seperti konseptual, layer, dan modul yang dilakukan oleh sistem arsitek. Yang ketiga yaitu adalah validasi awal keamanan sistem, level requirement maupun konsep, yang dimana dilakukan oleh security analysis, yang dimana menjamin apakah data yang dibuat
Data yang disimpan oleh jemaah akan tersimpan dengan baik di dalam sistem tersebut. Itulah kenapa di sini adanya security analysis. Lalu kita masuk ke poin kedua, yaitu adalah analisis kebutuhan, yang dimana di sini kami memiliki beberapa hal pecahan. Yang pertama itu pada 2.1 mengumpulkan data analisis kebutuhan sistem informasi. Yang dimana kami ini melakukan sesi wawancara. Seperti pada sesi wawancara ini kami menyiapkan daftar Daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara, pertanyaan apa yang bisa menyesuaikan bagaimana kami bisa mendapatkan informasi tersebut, di mana kami membutuhkan staf administrator untuk membuat pertanyaan tersebut, lalu membuat janji untuk melakukan wawancara, dan mendapatkan konfirmasi persetujuan melakukan wawancara. Jika setelah membuat janji kami milik pihak yang kami ingin wawancara setuju, kami bisa langsung lanjut ke sebelah, yaitu adalah mengkonfirmasi. Lalu setelah itu jika sudah mengkonfirmasi, kita bisa menyiapkan lokasi dan akomodasi pelaksanaan wawancara. Dari 3 kegiatan tersebut kita dibantu oleh staff supporting. Dan terakhir itu ada melakukan wawancara dengan responden, di mana pada tahap ini kita harus saat melakukan wawancara, pihak yang sangat memahami bisnis kita membutuhkan bisnis analis untuk mewawancara pihak responden tersebut. Dan tidak lupa kami juga membuat dokumentasi hasil dari wawancara yang dibantu juga oleh staff supporting. Lalu lanjut ke poin kedua, yaitu adalah menentukan prioritas kebutuhan dari sistem yang akan kita buat, yang dimana pada awalnya melakukan rapat dengan tim pengembang dari hasil wawancara yang sudah dilakukan oleh bisnis analis. Yang pertama, membuat janji dengan tim pengembang sistem, dan juga menyiapkan lokasi ruang rapat untuk melakukan rapat dengan tim pengembang, dan juga kita akan menyiapkan akomodasi untuk melakukan rapat, dan kita akan membahas rapat dengan tim pengembang. Lalu dari hasil tersebut kita juga akan membuat dokumentasi agar bisa dianalisis untuk kedepannya, yang dimana kegiatan tersebut semuanya dilakukan oleh staff supporting. Lalu lanjut ke penggambaran lalu lanjut pemecahannya, ada penggambaran proses layanan saat ini yang dibantu oleh sistem analis lalu kita bakal mengidentifikasi masalah yang ada agar kita bisa lebih aware kepada kedepannya yang dilakukan oleh bisnis analis, lalu memberikan rekomendasi perbaikan, terus menentukan prioritas kebutuhan sistem, semuanya dilakukan oleh bisnis analis dalam konsep bisnis tersebut. Dan tidak lupa kita juga membuat dokumentasi hasil penentuan prioritas kebutuhan dari sistem ini, yang dilakukan oleh staff supporting. Lalu pada saat pembahasan rapat dengan tim pengembang, ada beberapa hal yang kita akan awarein. Yang pertama itu kita tuh bakal menganalisis kebutuhan fungsional, teknis, dan membuat gambaran tipe pengguna. Tipe apa aja sih pengguna atau jemaah seperti apa aja yang akan menggunakan sistem kita tersebut. Yang mana kita tuh sangat penting untuk mengetahui karena karakteristik pada para customer itu berbeda-beda. Itulah kenapa pada sesi ini sangat penting untuk menjadikan pembahasan rapat pada tim pengembang. Lalu kita bakal penentuan kebutuhan fungsional, teknis, dan gambaran tipe pengguna. Dan juga semua hal itu untuk penjelasan tipe pengguna itu bakal di-handle oleh tim sistem analis. Lalu setelah itu kita juga akan membuat suatu rincian kebutuhan fungsional dan tipe pengguna tersebut, yang dimana itu dibantu oleh tim bisnis analis. Dan tidak lupa juga dengan dokumentasi hasil dari kebutuhan dari tim pengembang tersebut oleh staff supporting. Lalu lanjut ke 2.3, yaitu adalah mengumpulkan dokumentasi hasil analisis kebutuhan, di mana hasil dokumentasi dari aktivitas-aktivitas sebelumnya bakal kita kumpul di bagian sini, yang dimana dari pengumpulan dokumentasi hasil wawancara, dari hasil prioritas kebutuhan, lalu lalu mengereview validasi dokumentasi, dan mendapatkan persetujuan hasil dokumentasi akhir analisis kebutuhan, yang dimana pada pengumpulan dokumentasi tersebut itu bakal dilakukan oleh staff supporting, dan setelah itu bakal direview oleh pihak
atas yaitu adalah project manager, apakah dari dokumentasi yang dihasilkan apakah sesuai dengan rencana kita. Jika sesuai, maka akan mendapatkan persetujuan dari hasil dokumentasi akhir analisis kebutuhan yang di handle oleh project manager. Lalu kita lanjut ke desain. Setelah perencana, setelah bagian perencanaan dan bagian pembahasan kebutuhan pelanggan setelah sesuai, kita bakal lanjut ke desain, di mana desain ini awalnya ada memiliki beberapa pecahan sampai 6. Pada awalnya di sini adalah pengumpulan data analisis. Dari hasil data tersebut, kami bakal mempelajari dokumentasi hasil analisis kebutuhan. Jadi kita tuh bakal mempelajari bagaimana sih dokumentasi hasil tersebut agar lebih di-apply di dalam sistem yang akan kita buat. Dan di sini juga pada 3.2 yaitu adalah perancangan arsitektur sistem informasi, yang dimana kita akan mengidentifikasikan terlebih dahulu kebutuhan fungsional dan non fungsional pada sistem yang akan kita buat, yang dimana juga kita akan meninjau pola arsitekturnya tersebut seperti client server layer atau microservice yang sesuai untuk sistem travel. Dan juga yang ketiga itu adalah menentukan modul utama. Modul utama di sini ada beberapa hal yang akan kita masukkan ke dalam website yang kita akan buat, seperti registrasi jamaah, paket umroh, pembayaran, jadwal keberangkatan, monitoring, dan perjalanan. Yang dimana ada juga beberapa modul pendukung seperti notifikasi, laporan, integrasi, dan API pembayaran. Dan juga yang terakhir itu adalah mengidentifikasikan protokol komunikasi dan integrasi antar modul sistem. Dan semua kegiatan aktivitas tersebut dilakukan oleh sistem analis. Lalu lanjut ke 3.3 yang dimana ini perancangan alur proses bisnis dan alur data sistem informasinya. Yang dimana kita tuh awalnya bakal menyusun rancangan logika proses sistem informasi dengan dalam bentuk DFD menggambarkan aliran data antar proses tersebut. Lalu setelah itu kita juga akan menggambarkan hubungan antara entitas eksternal, proses penyimpan data, dan arus informasi dalam rancangan DFD tersebut. Dan juga setelah hasil dari desain DFD yang sudah alur data maupun alur hubungan antar entitas dalam desain DFD sebagai acuan, pengembangan, dan validasi dengan stakeholder yang terkait bakal. Dan semua hal itu bakal di-handle oleh tim sistem analis. Lalu kita lanjut ke 3.4 pada perancangan basis data sistem informasi. Di sini kita akan merancang struktur basis data terlebih dahulu seperti tabel, atribut, ataupun relasi yang bakal ada yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Dan juga membuat rancangan model data, konseptual, dan logis untuk menggambarkan keterhubungan antar entitas. Dan juga yang terakhir itu adalah mendokumentasikan rancangan basis data sebagai acuan implementasi dan pemeliharaan sistem, yang dimana ini dibantu oleh staf supporting. Lalu untuk merancang maupun model data untuk bagian perancangan itu dibuat oleh database designer. Lanjut ke 3.5 yaitu adalah perancangan antara muka pengguna menggunakan UI UX untuk sistem, yang dimana kami akan menganalisis kebutuhan tampilan dari dan alur interaksi pengguna, yang dimana di sini tuh kita akan menyusun wireframe itu bakal seperti apa dari awal untuk halaman utama atau fitur-fitur apa yang bakal ada di dalam website tersebut, seperti registrasi jamaah, pemilihan paket, pembayaran, maupun dashboard admin, yang dimana itu di-handle oleh UI UX designer. Dan kedua itu adalah menentu urutan interaksi pengguna agar alur tetap terstruktur hingga pembayaran, yang dimana itu dibantu juga oleh sistem analis. Jadi, sistem analis dan UI UX Pak desainer akan bergabung dalam menentukan urutan interaksi pengguna agar lebih terkondusif. Lalu di sini kita ada pembuatan desain visual antar muka, di mana kita akan mendesain elemen
visual utama seperti form pendaftaran, tombol aksi cepat, menu paket umroh, dan status keberangkatan. Yang dimana yang dimana juga kita akan merancang tampilan dashboard admin untuk mempermudah pengelolaan jamaah, paket, dan transaksi. Yang dimana itu dibantu oleh pihak UI UX designer dan frontend developer. Lalu lanjut ke 3.6 yaitu adalah perancangan infrastruktur jaringan, yang dimana di sini kami membuat rancangan kebutuhan infrastruktur jaringan dan server. Lalu kita mendesain mekanisme keamanan sistem, apakah sudah aman atau tidak untuk data-data para jamaah, dan menyusun dokumentasi hasil desain. Dan di mana pada perancangan kebutuhan tersebut dan keamanan itu bakal dibantu oleh para IT infrastruktur dan security engineer, dan dibantu juga pada pihak dokumentasi dibantu oleh staff supporting. Lalu kita masuk ke bagian uji coba atau testing. Pada hal ini kami memiliki 5 poin utama. Pada pertama itu ada perencanaan dulu. Kita akan merencanakan uji coba seperti apa. Pertama kita akan menyusun rencana pengujian. Kedua kita akan menulis skenario uji bagaimana itu akan berjalan. Lalu menyusun lingkungan uji coba. Dan terakhir menentukan kriteria lulus pengujian. Bagaimana kriteria apa seperti apa jika hasil dari uji coba tersebut akan berhasil. Yang pertama itu dihandle oleh quality assurance tester, dan lalu yang kedua itu adalah pengujian unit dan integrasi, yang dimana itu bakal melakukan uji coba bagian kecil sistem seperti menjalani unit tes pada modul yang dilakukan oleh quality assurance tester, mencatat hasil unit dari tes yang sudah dilakukan oleh quality assurance tester yang bakal dicatat oleh staff supporter, lalu melaporkan error atau bug jika saat melakukan menjalankan uji tes pada modul. Itu dilakukan oleh quality assurance tester, dan membuat dokumentasi hasil uji coba dari dan integrasi yang dilakukan oleh tim pendukung yaitu staff supporting. Dan lalu melakukan uji coba antar modul fungsi, di mana itu menguji interaksi antar modul utama seperti lalu menguji alur proses end-to-end antar modul, melaporkan hasil uji coba yang dilakukan oleh quality assurance tester, dan di mana itu bakal didokumentasikan hasil tes tersebut oleh staff supporting agar bisa dianalisis ke depannya. Lalu kita akan melakukan uji coba sistem secara keseluruhan, yang dimana kita bakal menjalankan skenario test case system dan membandingkan hasil uji coba dengan rekrutmen, dan kita bakal mencatat nih apakah ada error maupun tidak, dan juga itu bakal dilakukan oleh quality assurance tester dan akan juga didokumentasikan oleh tim staff supporting. Lalu pengujian non fungsional, di mana di sini dimaksud melakukan uji ke setiap dan beban sistem, di mana ini dibantu oleh performance tester. Dan juga kita akan melakukan uji keamanan dengan IT security, apakah ini sudah sesuai pada segi keamanannya untuk melanjut ke tim ke bagian implementasi atau tidak. Lalu kita akan uji kemudahan pengguna dengan UI UX designer, dan membuat juga dokumentasi hasil pengujian non fungsional oleh staff supporting. Pada bagian 4.4 atau uji coba langsung dengan pengguna, mereka bakal uji coba langsung dengan pengguna dan mengumpulkan masukan pengguna yang setelah mereka melakukan uji coba. Setelah itu mereka juga akan mencatat atau melaporkan temuan bug yang akan terjadi, dan melakukan perbaikan hasil dari hasil uji coba yang dilakukan oleh programmer. Lalu tidak lupa dengan dokumentasi oleh staff supporting. Lalu 4.5 atau pengumpulan dokumentasi hasil testing, di sini akan mengumpulkan dokumentasi hasil pengujian unit dan integrasi yang dibahas, dan lalu mengumpulkan dokumentasi pengujian non fungsional, mengumpulkan dokumentasi uji coba langsung dengan pengguna, yang dimana pada pengumpulan tersebut dibantu oleh staff supporting.
Setelah kita dari tes tersebut sudah sesuai, kita bisa langsung masuk ke bagian implementasi. Pada bagian implementasi ini ada beberapa hal yang bakal kita bahas. Yang pertama, kita akan melakukan persiapan lingkungan implementasi. Lingkungan apa yang akan sesuai dengan sistem yang kita akan buat? Yang pertama, kita akan melakukan persiapan server produksi untuk menjalankan sistem layanan server unggul, dan lalu kita akan melakukan konfigurasi jaringan keamanan sistem agar siap digunakan di produksi yang dihandle oleh developer. Pada saat melakukan persiapan server, di sini kita akan menginstal sistem operasi dan juga kita akan menginstal web server yang di handle oleh developer. Lalu pada selanjutnya kita akan melaksanakan deployment aplikasi dan monitoring awal sistem, yang dimana saat melakukan development sistem layanan itu akan dihandle oleh developer. Lalu setelah itu kita akan melakukan pemantauan sistem pada tahap awal penggunaan. Kita akan mengecek kestabilan server dan penggunaan resource, dan juga kita akan melakukan uji coba end-to-end untuk memastikan semua fitur apakah berhasil ataupun tidak. Dan juga kita akan mencatat jika beberapa fitur yang tidak berhasil, bakal dicatat itu bakal masuk pada bagian error maupun bug atau masalah kinerja yang muncul pada bagian awal. Yang dimana pada pengecekan dan melakukan uji coba itu bakal dihandle oleh developer dan mencatat error akan dibantu oleh QA tester. Lalu lanjut ke 5.3, yaitu adalah melaksanakan pelatihan kepada pengguna sistem layanan. Di sini kita bakal menyusun modul terlebih dahulu dan materi pelatihan yang dibantu oleh developer. Setelah itu kita akan melaksanakan kegiatan pelatihan kepada pengguna sistem, yang dimana juga ini akan memberikan penjelasan mengenai fitur dan proses bisnis sistem yang dibantu oleh IT support spesialis. Kemudian kita akan melakukan simulasi input data jamaah seperti paket umroh dan transaksi pembayaran oleh end user atau pengguna dari sistem yang akan kita buat ini. Dan lalu kita akan membimbing pengguna dalam melakukan praktik langsung menggunakan sistem yang dihimbau oleh IT support spesialis. Lalu lanjut kita akan melakukan evaluasi dan umpan balik pelatihan. Di sini kita akan menyebarkan kuesioner kepuasan dan pemahaman peserta, dan kita akan melakukan diskusi nih dari hasil kuesioner yang disebarkan, dan kita akan membuat sesi tanya jawab dengan peserta pelatihan, yang dimana itu dilakukan oleh IT support spesialis dan didokumentasikan kendala yang dialami untuk perbaikan yang dihandle oleh QA tester. Lalu itu pada 5.4 menyusun dokumentasi hasil implementasi sistem layanan. Pertama itu kita akan melakukan penyusunan dokumentasi teknis implementasi sistem, yang dimana pada hal itu kita akan mendokumentasikan konfigurasi server, database, dan API. Dan lalu kita juga akan membuat catatan pemeliharaan teknis untuk developer selanjutnya, yang dimana itu bakal dihandle oleh tim developer. Lalu kita di sini kita akan menyusun dokumentasi panduan penggunaan sistem, yang dimana seperti menyusun FAQ untuk pertanyaan yang sering diajukan, lalu membuat panduan troubleshooting untuk masalah umum pengguna, yang dimana itu akan dihandle oleh IT super spesialis. Lalu lanjut ke 5.5 atau melakukan pemeliharaan dan dukungan pada teknis sistem layanan travel umroh, yang dimana kita akan melakukan pemantauan performa sistem secara berkala, apakah ini sudah sesuai atau tidak, yang dimana kita akan melakukan monitoring uptime server dan performa application, lalu kita akan memeriksa keamanan sistem melalui audit dan patch-run. Lalu kita akan membuat laporan kinerja sistem untuk evaluasi bulanan. Jadi hal kegiatan untuk dalam pemantauan performa itu semua akan dilakukan oleh sistem administrasi. Lalu jika dari hal tersebut kita memiliki bug maupun error, itu bakal ditangani dan permasalahan teknis itu bakal ditangani dengan mengidentifikasi dan mengklasifikasikan jenis bug yang ditemukan.
apakah tingkatnya besar maupun kecil, yang dimana itu bakal di-handle oleh QA tester dan developer. Lalu kita juga akan melakukan analisis akar masalah untuk setiap error. Yang maksudnya di sini tuh kayak masalah tersebut tuh munculnya dari akar mana. Disitulah developer akan mencari tahu bagaimana error itu muncul. Lalu juga kita akan mengkoordinasi perbaikan bug bersama tim developer, yang dimana itu akan dipimpin oleh project management manager. Lalu ke 5.53 yang melakukan peningkatan fitur dari hasil-hasil masukan seperti error tersebut, ini di sini akan mengumpulkan masukan dari pengguna mengenai kebutuhan baru yang dilakukan oleh IT super spesialis. Lalu kita akan mendesain dan mengembangkan fitur tambahan berdasarkan masukan dari pengguna tersebut. Dan juga kita akan melakukan optimasi performa sistem dan peningkatan antarmuka pengguna, di mana semua hal itu dilakukan oleh UI UX designer dan developer. Lalu pada performa itu ada tambahan yang dibantu oleh QR tester juga. Lalu kita maju ke SDM atau sumber daya manusia. Yang pertama di sini kami memiliki perencanaan proyek, yaitu pada tabel pertama kami berfokus pada menentukan sumber data utama seperti brio travel, jamaah, regulasi pemerintahnya, di mana di sini SDM yang digunakan itu adalah bisnis analis dan ada beberapa peralatan yang dibutuhkan seperti laptop, Microsoft Office, dan jangka waktu pekerjaan yang akan menyelesaikan proyek ini adalah 5 hari. Sama halnya dengan tabel-tabel berikutnya, karena memiliki sifat dan bentuk yang sama, jadi beberapa hal memiliki kesamaan dalam segi hari maupun dari segi tools yang akan dibutuhkan. Lalu, kita bakal lanjut ke OTK. OTK atau bisa kita lihat sebagai bagian organisasi tata kerja proyek sistem manajemen layanan travel umroh ini. Di posisi paling atas terdapat project leader yang berperan sebagai penanggung jawab seluruh proyek, mengawasi seluruh proses mulai dari perencanaan, analisis, ke desain, pengujian hingga implementasi. Kemudian di bawahnya adalah struktur di bagian menjadi 5 bagian utama tahapan kerja, yaitu ada manajer perencanaan proyek, manajer analisis kebutuhan, manajer desain, manajer testing, manajer implementasi. Masing-masing manajer ini membawahi tim tenaga ahli dan staf yang punya peran berbeda sesuai dengan kebutuhan tahap tersebut. Pada bagian perencanaan proyek terdapat tenaga ahli seperti sistem analis, data analis, bisnis analis, database designer, sistem arsitek, dan security analis. Mereka bertugas menyiapkan rancangan awal sistem dan menentukan arah teknis pengembangan. Lalu di bagian analisis kebutuhan ada bisnis analis, sistem analis, dan project manager yang bekerja sama untuk memahami kebutuhan pengguna, menganalisis proses bisnis, serta mendokumentasi hasilnya sebagai dasar pengembangan sistem. Selanjutnya di bagian desain, tenaga ahli yang terlibat meliputi sistem analis, database designer, UI UX designer, front-end developer, dan IT infrastruktur. Tim ini bertanggung jawab untuk merancang tampilan alur data serta infrastruktur teknis sistem. Dan untuk bagian testing, ada QA tester, performance tester, IT security, UI UX designer, dan programmer yang memastikan sistem berjalan sesuai standar kualitas, aman, dan stabil sebelum diterapkan. Lalu yang terakhir itu ada bagian implementasi, terdapat beberapa seperti developer, QA tester, IT support spesialis, sistem analis, project manager, serta UI UX designer yang fokus pada proses penerapan sistem pelatihan penggunaan serta pemeliharaan pasca peluncuran. Dengan struktur seperti ini, setiap tim memiliki tanggung jawab yang jelas dan saling berhubungan. Setiap koordinasi dalam proyek
dapat berjalan efektif dan hasil sistem bisa sesuai dengan target dan kebutuhan pengguna. Sekian dari saya penjelasan untuk proyek pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.